sekalian, kita kembali akan bersama-sama merenungkan surat Efesus pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saudara, apakah Anda pernah mengalami tantangan atau kesulitan-kesulitan ketika saudara memberitakan Injil, bersaksi bagi Tuhan atau melayani Tuhan? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalaminya, ya. Benar, saudara sekalian, panggilan untuk melayani dan bersaksi bagi Tuhan di dunia ini memang akan selalu diwarnai dengan tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan. Bahkan tidak jarang tantangan itu akan menuntut begitu banyak pengorbanan yang harus dilakukan, bahkan membahayakan nyawa kita. Saudara, ketika menulis surat Efesus ini, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma. Di dalam ayat yang pertama ayat 13 yang akan kita renungkan ini, Paulus menyatakan bahwa Allah telah menyatakan rahasia keselamatannya kepada bangsa-bangsa melalui dia. Karena itulah orang-orang Yahudi sangat membenci Paulus dan mereka berusaha membuat dia sulit dan juga sampai dia di penjara. Tetapi hal yang menarik perhatian saya di sini, saudara sekalian, adalah sikap Paulus terhadap kesusahan yang menimpa dirinya. Dia tidak melihat itu sebagai hal yang perlu dikasihani atau diratapi. Hal ini dapat kita lihat di ayat yang pertama, saudara sekalian. Di ayat yang pertama dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, di sini alih-alih menyebut dirinya sebagai tahanan kaisar, Paulus malah menyebut dirinya sebagai tahanan Kristus atau the prisoner of Christ. Artinya, saudara sekalian, dia melihat pemenjaraannya ini bukan sebagai satu kegagalan atau penderitaan, melainkan sebagai kehendak Kristus. Kristuslah yang telah menawan dirinya, sehingga dengan demikian Injil semakin tersebar kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan bukan hanya itu saja, saudara sekalian. Di ayat ke-13, Paulus yang dalam penjara itu malah menguatkan jemaat Efesus agar mereka jangan menjadi tawar hati melihat kesengsaraannya, karena kesengsaraannya itu telah mendatangkan kemuliaan bagi mereka. Bukankah ini satu pelajaran rohani yang luar biasa, saudara sekalian, bahwa semua kesulitan yang kita alami saat kita melayani atau bersaksi bagi Tuhan itu tidak akan sia-sia, karena melalui semua itu rahasia tentang Kristus akan dinyatakan, dan mereka yang belum mengenal Allah akan mengenalnya. Saudara, hari ini ada banyak orang Kristen ataupun gereja yang ketika menyadari akan adanya tantangan dan kesulitan atau bahkan bahaya di dalam bersaksi dan melayani Tuhan, mereka memilih zona aman. Tidak usah repot-repot cari kesulitan, yang penting kita aman, yang penting gereja kita lancar. Saudara, itu bukanlah spirit pengikut Tuhan yang sejati. Karena Tuhan Yesus sendiri telah menempuh jalan penuh resiko dan kesulitan, dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tetapi justru melalui kematiannya lah, saudara sekalian, kita mendapatkan hidup. Dan melalui kebangkitannya lah kita mendapatkan kemenangan atas dosa. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita menjadi tawar hati atau menjadi kecut karena kesulitan dan kesengsaraan yang kita akan hadapi ketika kita bersaksi dan melayani Tuhan. Karena semua itu adalah kemuliaan bagi mereka yang akan percaya, dan semuanya itu tidak akan sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.